Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Tsumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayubahu. Ya Rabbana kaffir 'anna dzunubana wa walidina wa wa muslimun nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi ahya bi dzikrihi quluba ibadihil 'arifin wa amata an bawatinihim mujibal khafa'i faqamu li irsyadil ibad ila hududiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil akramin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Abror, para ibu hajjah, para ustazah, hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul dihujani rahmat Allah dari pagi. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini juga mendapat ridho Allah. Yang sudah dibaca tadi serta yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan pembahasan sholat jamaah. Di bagian pembahasan terakhir kemarin, seorang makmum jikalau dia ingin dapat pahala jamaah maka wajib niat makmuman atau niat iqtidaan. Seorang imam tidak wajib niat itu. Andai imam niatnya biasa saja, mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, Allahu akbar, dia tidak punya niat imaman atau tidak punya niat jamaatan, tahu-tahu ada makmum yang datang, maka tetap dapat pahala jamaah. Jadi mending seperti itu. Tapi boleh juga seorang imam jika dia yakin bahwa pasti di belakangnya ada yang ngintilin dia. Tahu ngintilin, Bu? Ada yang ngikutin dia. Boleh juga seorang imam niat imaman walaupun pas awalnya belum, kalau dia yakin bakal ada yang mengikuti. Tapi kalau tidak juga nggak apa-apa. Nah, beda hal dengan sholat Jumat khusus. Sholat Jumat seorang imam maupun makmum wajib niat jamaah. Makmumnya wajib niat makmuman atau iqtidaan, imamnya wajib niat imaman. Sebab kalau salah satu tidak niat maka sholatnya batal semuanya. Satu masjid sholat zuhur semuanya ulang sholat zuhur semuanya karena batal. Imamnya wajib imaman lillahi ta'ala, makmumnya wajib makmuman lillahi ta'ala. Ini tentang niat dalam sholat jamaah. Karena sholat Jumat itu termasuk sholat yang wajib berjamaah. Nggak boleh sholat Jumat cuma sendirian. Sholat Jumat wajib berjamaah. Andai seorang imam dia menyatakan dirinya imam sendirian tanpa lafaz imaman, maka satu masjid batal semua. Kalau salah seorang makmum dia niat sholat Jumat tanpa makmuman, maka si makmum itu batal sholatnya. Yang lain asal dia niat makmuman, yang lain tetap hasil, tetap sah. Nah, berikut ini termasuk syarat jamaah. Selain niat, syarat jamaah yang akan kita baca berikut ini di halaman 235 baris ke 4 kira-kira di situ. Wa ilmuhu bintiqalatil imam.
Sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilmuhu bintiqalatil imami wajtima'uhuma bimakanin walau kana fi bina'aini syurita adamu ha'ilin wa wuqufu wahidin idza manfadin fihi ilal akhir. Dan termasuk syarat dari jamaah, syarat dari sholat berjamaah supaya sholat berjamaahnya sah dan dapat pahala atau dapat derajat 27 lebih tinggi, syaratnya adalah makmum wajib mengetahui perpindahannya imam. Gerakannya imam, perpindahan ini bisa berupa gerakan imam yang dilihat oleh si makmum, atau gerakannya makmum paling belakang yang ikuti imam. Jadi harus melihat. Ini pertama. Yang kedua, kalau kau tidak melihat pergerakan imam atau pergerakan makmum paling belakang, minimal makmum itu mendengar suara imam. Karenanya di masjid-masjid pakai speaker supaya kedengaran. Di Masjidil Haram nggak cukup pakai speaker, tapi pakai mubaligh. Mubaligh itu orang yang menyampaikan takbirnya imam. Kalau ibu lihat siaran langsung sholat tarawih misalnya di Masjidil Haram, itu imamnya Allahu Akbar, nanti ada yang Allahu Akbar. Itu orangnya boleh sambil ngopi, Bu. Boleh kalau mubaligh nggak wajib sholat maksudnya. Jadi mubaligh tetap sah. Dia mah kayak speaker mah kan nggak sholat. Ini mubaligh juga boleh. Ya, tapi ada juga mubaligh yang sambil sholat. Jadi mubaligh tidak disarankan dia ikut sholat. Dia boleh hanya menyambung suara imam sebagai ya penyambung atau sebagai penyeru supaya lebih keras lagi. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, gitu ya. Itu namanya mubaligh. Makmum wajib mengetahui perpindahan imam dengan cara melihat gerakan imam atau gerakan makmum paling belakang, atau dengan cara mendengar suara imam, baik mendengar secara langsung atau dengan speaker atau dengan mubaligh. Ini mengetahui perpindahan imam. Nah, syarat berikutnya harus berkumpul antara makmum dengan imam dalam satu bangunan. Bangunan ini kalau yang dimaksud masjid ya berarti harus bagian dari masjid itu. Meskipun dia banyak ruangannya, meskipun dia banyak pintu-pintunya, yang penting masih dalam satu bangunan. Yang dimaksud dengan satu bangunan itu masjid memang diwakafkan untuk semuanya, diwakafkan untuk masjid, dan dibangunlah itu bentuk fisiknya masjid, maka itu namanya satu bangunan. Meskipun baru separuh bangunan udah ada pintu misalnya, masih satu bangunan. Nanti belakang pelataran ada pintu lagi, masih satu bangunan. Nah, ini disyaratkan makmum dan imam kumpul dalam satu bangunan, nggak boleh pisah. Nggak boleh imamnya ada di masjid, makmumnya di empang, nggak boleh. Jauh empang sono. Ya, jadi harus dalam satu bangunan. Atau nggak boleh imamnya di masjid, makmumnya di seberang jalan, itu nggak boleh. Nggak boleh, nanti ada syaratnya lagi. Jadi harus berkumpul dalam satu bangunan yang sama. Ya, imamnya di satu masjid itu, makmumnya juga di situ. Salat Id itu dia nanti kita bahas di sini. Sabar. Nanti kita bahas. Harus dalam satu bangunan atau dalam satu area, nggak boleh terpisah. Nah, kemudian ini syarat bangunan ini bukan hanya masjid, tempat apapun yang diniatkan untuk melaksanakan sholat jamaah, maka itu namanya satu bangunan atau satu area. Misalnya sholat di aula atau sholat di musola, kan bukan masjid, itu langgar. Asal dia masih dalam satu bangunan, sudah terkumpul, artinya imam dan makmum memang berkumpul dalam bangunan yang sama, maka sah itu, sudah sah. Nah, bagaimana kalau
dia ada di bangunan yang berbeda, imamnya di satu bangunan, makmumnya di bangunan yang lain. Ini pertanyaan Bu Firda tadi. Misalnya sholat id, imamnya ada di masjid, kemudian makmumnya ada di lapangan. Makmumnya ada di lapangan, jadi sampai ke jalan-jalan. Itu bagaimana? Boleh, asal tadi ada muhailin. Disyaratkan tidak ada penghalang antara imam dengan makmum. Tidak ada penghalang antara makmum terakhir dengan makmum yang ada di lapangan itu. Kalau sudah ada penghalang nggak boleh. Artinya ada penghalang di sini, ada tembok misalnya, yang kalau kita lewat ke sana harus loncat. Itu namanya hail. Yang terjadi di masyarakat kita biasanya kan plong gitu aja. Iya Bu. Biasanya yang terjadi di masyarakat kita nggak ada penghalang, jadi tetap sah, boleh. Atau misalnya memang imam dan makmum ada di satu lapangan, malah bagus sholat id. Sholat id itu yang utamanya, afdolnya itu memang di lapangan. Beda dengan sholat Jumat. Kalau Jumat afdolnya di masjid, tapi kalau sholat id memang utamanya afdolnya itu di lapangan. Cuma kalau masjid udah ada ya di masjid aja. Jangan terus bikin id tandingan, bikin lebaran tandingan, nggak boleh pakai masjid yang sudah ada. Kalau satu imam misalnya dia dengan rombongan, dengan satu rombongan di satu bangunan, makmumnya di bangunan yang lain boleh. Di lapangan misalnya, di area yang lain yang sudah bukan area masjid boleh, asal antara makmum yang di luar area masjid ini tidak terhalang apa-apa. Jadi dia langsung bisa melihat imam atau melihat punggung orang yang ngelihat imam, terus nyambung. Jadi makmum terakhir ini harus seperti itu syaratnya. Jadi harus tidak boleh ada penghalang. Nah kalau kayak begini gimana? Ada lapangan pedal namanya. Padel atau pedal? Sholatnya tuh di belakang tembok. Bagaimana kalau jamaah sampai membludak, kemudian makmumnya ada yang di belakang tembok pedal ini? Enggak main dia mah. Emang benar-benar sholat. Gimana? Tidak sah. Karena ada penghalang antara makmum terakhir, makmum yang nyambung sampai ke imam, dihalangi oleh tembok. Nah kalau mau tidak perlu dirubuhin, tapi cukup dibikin lubang aja. Ya. Yang penting kelihatan, yang penting ada makmum terakhir yang kelihatan sama makmum yang ada di belakang tembok. Yang penting ada jalan, di mana jalan itu bisa menjadi akses untuk menuju jamaah atau menuju imam. Hail atau penghalang di sini sebuah penghalang yang menyebabkan makmum tidak punya akses atau tidak punya cara buat menuju imam dengan jalan yang biasa. Dia punya cara ke imam tapi lompat, maka itu namanya penghalang. Tapi kalau dibuatin pintu, bolongan, dan sekiranya dia bisa, kalau digambarkan dia menuju ke imam, aksesnya itu bisa jalan, maka itu tidak termasuk penghalang dan boleh. Cuma syaratnya itu lubang harus terbuka. Nggak boleh dibikinin lubang tapi ada pintunya, ditutup lagi nggak boleh, nggak sah. Beda dengan ini Bu, beda dengan masjid. Kalau masjid yang seperti ini, kalau masih dalam satu bangunan, ya utamanya ini kan ada masjid bagian dalam, ada masjid bagian luar pelataran tuh. Nah kalau masih dalam satu bangunan ini, utamanya atau afdolnya dibuka pintunya. Tapi kalaupun tidak dibuka, maka tetap boleh. Kenapa? Karena masih dalam satu bangunan, masih dalam bangunan yang sama, imam sama makmum ya masih di masjid-masjid ini juga. Tapi kalau dari luar bangunan tadi harus tidak boleh ada penghalang. Nah ibu-ibu sekalian, termasuk penghalang itu sesuatu tadi, tembok yang jika makmum di belakang tembok, di balik tembok ini menuju imam dengan cara yang tidak layak atau dengan cara yang tidak wajar, lompat misalnya, meskipun imam kelihatan. Contoh misalnya, dia ada di bangunannya itu di apartemen.
apartemen Zam-Zam Tower. Udah pernah belum Bu? Belum pernah, belum tahu. Sama saya juga bagaimana ya. Kelihatan apa? Udah Bu. Kelihatan Ka'bah bagi ya? Ka'bah kelihatan. Kalau mau sholat begitu harus dibuka jendelanya. Harus dibuka. Enggak usah, walaupun nggak dibuka kan kelihatan imamnya. Tidak sah. Karena udah beda bangunan. Udah beda bangunan, bukan masjid gitu. Demikian juga contoh tadi Zam-Zam Tower. Kalau dia mau sholat dari Zam-Zam Tower atau dari hotel, memang kelihatan imam dari situ. Tapi harus dibuka jendelanya, dan harus semisal tadi dia berupa penghalang atau berupa tembok, tapi harus dibuatkan jalan dengan cara dia itu menuju ke sana. Nah, contoh yang kedua, Masjid Al-Abrar ini temboknya bukan tembok batako, tapi tembok kaca tebel. Kelihatan imamnya, kelihatan Bapak Jemaah lagi imamin karena kaca. Yang begitu tetap tidak boleh, tetap nggak boleh. Kelihatan kan meskipun kelihatan, tapi itu penghalang. Apalagi itu, itu kejauhan nggak boleh. Kecuali kalau dari rumah Pak Haji Mai, itu dari rumah Pak Haji Mai yang makmum ada di rumah itu bisa melihat makmum yang terakhir yang sambung nyambung dengan imam. Ya di jalan nyambung terus, dia masih nyambung dengan imam boleh. Ini diperboleh. Ya, nggak boleh ada tembok juga tetap. Oh, di depannya atau di dalam rumahnya? Maksudnya di dalam gitu. Oh di dalam. Di dalam kalau ada tembok buka temboknya, pagernya dibuka. Nah, Bapak Jemaah ada ya Bu orangnya. Bapak Jemaah buka pagernya, nah dia masih melihat makmum yang terakhir ini yang nyambung. Tetap harus dibuka. Itu masih boleh gitu. Masih boleh. Ya udah bisa di rumah. Asal nyambung ya. Asal nyambung. Dan mungkin bisa terjadi, artinya kebetulan nggak bisa buat saf pertama itu sangat susah, tapi saking membludaknya itu sampai ke pertigaan sana boleh. Kalau udah nggak mungkin lagi maju, udah nggak mungkin lagi menuju ke saf pertama, maka boleh tetap di situ dan tetap dianggap jamaah. Asal tadi pagernya dibuka, karena itu termasuk penghalang. Kalau tidak dibuka tidak boleh. Kemudian berikutnya, syarat berikutnya, awquf wahidin hida manfatin fihi. Nah ini yang tadi kita bahas. Jadi kalau salah satu dari makmum ini terhalang dengan sesuatu tapi terbuka, penghalangnya itu ada pintu yang bisa menuju ke imam, akses, maka itu makmum, ini sudah kita singgung tadi, makmum yang ada di balik penghalang itu harus melihat makmum terakhir yang sambung nyambung ke imam. Ini harus berdiri dan sejajar atau sejurusan dengan makmum yang terakhir yang sambung pada imam. Walau waqafa fi ulwin wa imamuhu fi suflin aw aksuhu lam yushtarat muhadatu ba'di badanihi ba'da badanihi. Ini untuk masjid-masjid yang ada lantai duanya. Apabila seorang makmum berdiri fi ulwin di atas, wa imamuhu fi suflin dan imamnya di bawah, au aksuhu atau sebaliknya, lam yushtarat maka tidak disyaratkan muhadatu ba'di badanihi, sejajarnya sebagian badannya makmum ba'da badanihi dengan badannya imam ala tariqil iraqiyin, menurut pendapat ulama-ulama Irak allati rajjahahan Nawawiyyu, yang ditarjih atau yang dimenangkan oleh Imam Nawawi. Ini banyak terjadi Bu, masjid yang tingkat kayak begini, masjid yang tingkat seperti ini, makmumnya di atas, imamnya di bawah, atau sebaliknya, imamnya di atas, makmumnya di bawah.
Ini menurut kaul yang pertama yang tidak disebutkan di sini. Menurut pendapat yang pertama, antara makmum dengan imam ini harus satu muhazah, itu berhadapan, artinya berhadapan, badannya makmum ya lurus kepada imam. Jadi pintunya harus ada di pintu depan kayak begini. Nah, harus ada begini. Kelihatannya, tampaknya itu harus ada di depan seperti ini. Ini menurut pendapat yang pertama. Nah, menurut pendapat yang kedua, ini pendapat ulama-ulama Irak yang juga ditarjih oleh Imam Nawawi, tidak disyaratkan seperti itu, tidak disyaratkan harus ada muhadah, itu harus berhadapan atau satu jurusan, satu ancer-ancer, harus pas antara imam dengan makmum, dan harus dibuatkan lubang yang dimana makmum itu sejurusan dengan imam atau imam sejurusan dengan makmum. Jadi gambarannya begini Bu, menurut pendapat yang pertama harus kayak begini, menurut pendapat yang kedua enggak harus ada lubang seperti ini, walaupun imamnya di atas, makmumnya di bawah. Fajrul tahu itu, imamnya di atas ya, makmumnya di bawah. Nah itu tetap sah menurut pendapat ulama Irak, walaupun itu tangganya itu ada di belakangnya, tangganya di belakang, dan antara imam dengan makmum itu tidak sejurusan, artinya enggak berhadapan langsung atau enggak seancer-ancer langsung, dia enggak kelihatan kan imamnya, begitu juga makmumnya tidak kelihatan. Nah menurut pendapat ini, pendapat ulama Irak, tetap boleh, tetap diperbolehkan dan tetap sah, asal tangga yang penting tadi. Kalau asyirat wajib, itu asyirat termasuk yang ikut pendapat yang hati-hati, artinya bukan pendapat ini tapi pendapat yang lebih hati-hati. Antara imam dengan makmum memang harus ada ini, ada satu arah di mana imam dengan makmum menghadap, satu ancer-ancer. Kalau makmum menuju imam atau sebaliknya imam menuju makmum, ini nggak perlu lewat belakang, jadi bisa langsung. Ini pendapat yang paling hati-hati, karenanya dibuatin lubang tadi, dibuatin lubang antara makmum atas dengan antara imam yang di atas dengan makmum yang di bawah. Ini pendapat yang lebih hati-hati. Tapi kalau pendapat yang tidak, yang tadi disebutkan di sini, pendapat ulama Irak, tetap boleh meskipun tangganya di belakang, dia tangganya ada di belakang, tidak ada lubang di mana makmum dan imam bisa satu ancer-ancer atau satu arah. Ini menurut pendapat Irak, ulama Irak diperbolehkan. Yang penting Bu, makmum tidak boleh mendahului posisi imam, posisi badan. Contoh begini, ini masjid yang ketutup misalnya, masjid ditutup kayak Fajrul gitu ya, tutup. Terus imamnya di mana? Imamnya di atas. Ini tutup nih, misalnya tutup. Imamnya ada di situ, gitu ya. Atau imamnya di sini. Imamnya ada di sini misalnya. Nah makmum nggak boleh ada yang di sana. Yang penting berdiri di sini. Iya. Iya, karena dia mendahului imam dari posisi berdirinya. Jangankan yang atas sama bawah, yang sampingannya nggak boleh. Ini imam di sini Bu, di tempat imam biasa. Ada makmumnya juga pagar. Lewat imam nggak boleh. Yang penting prinsipnya tidak boleh berdirinya makmum ini ngeduluin posisi berdirinya imam. Nah, adapun tadi pendapat ulama Irak, meskipun tidak dibuatkan semacam lubang ini kayak di Al-Abror dan Asyirat, maka tetap sah. Cuma pendapat yang lebih hati-hati yang dipegang oleh ini yang Mu'alim Syadri Alami saat membangun masjid dan juga ini Al-Abror, ini tidak boleh, disyaratkan seperti ini, muhadatul imam wal makmum, satu ancer-ancer atau berhadapan nih imam. Namanya apa tuh Bu? Kalau ya begini tadi, gini, jadi ngelihat langsung antara imam dengan makmum, itu termasuk syarat yang hati-hati, pendapat yang lebih ihtiyat, lebih hati-hati. Wa tawafuqu salataihima nadman la niyatan wa adadan. Di antara syarat jamaah sesuainya sholat imam dan makmum
Sesuainya sholat imam dan makmum nadman dalam bentuknya, la niyatan wa adadan, bukan dalam niat dan bilangannya atau jumlah rakaat bilangan di sini. Syarat jamaah itu antara sholat imam dengan sholat makmum harus sesuai. Kesesuaian di sini kesesuaian bentuk saja, tidak disyaratkan sesuai niatnya. Maksudnya imam sholat asar, makmum kudu sholat asar, nggak harus. Imam sholat asar atau imam sholat sunnah, makmum sholat sunnah, nggak harus seperti itu. Jadi boleh, yang penting bentuknya sama. Contoh Bu, bentuk qobliyah subuh sama sholat subuh sama nggak? Sama Bu, bentuknya sama. Kalau kunut kan sunnah, tapi bentuk yang fardu atau yang wajib sama. Qobliyah subuh sama sholat subuh itu bentuknya sama. Yang penting sama bentuknya, maka sah jamaah. Kalau ada orang misalnya sholat di masjid sendiri sepi, lagi pada pulang kampung, dia cuma satu-satunya, yang azan dia, yang qomat dia, yang imam dia, ya misalnya Bapak Jimaidah dia sendirian, udah selesai azan, nah kemudian sholat sunnah Bapak Jimaidah, sholli qobliyata subhi, baru selesai satu rakaat, maksudnya udah dapat satu rakaat, bangun lagi, ada makmum yang ikut, Allahu Akbar, makmum yang ikut usolli fardhu subhi, maka nggak perlu imam, bang buat sunnah bang, nggak perlu, batal malah, terusin aja, terus bagaimana sholatnya? Sah. Si imam ya jadi sholatnya sholat sunnah, tetap makmum karena niatnya dia niat fardhu subhi, makmuman jadi sholat subuh, udah berjamaah. Dan nggak perlu juga ditegur, nggak perlu juga, abang gimana sih tadi saya lagi sunnah, ngikutin aja, nggak perlu, senyumin aja senyumin aja, maksudnya senyumin berarti dia tahu sama-sama ngaji, karena tidak disyaratkan harus sama niatnya. Boleh orang yang lagi niat sholat, orang imamnya niat sholat qobliyah tapi makmumnya sholatnya sholat subuh, boleh, tidak harus sama niatnya. Dan juga tidak harus sama bilangannya, rakaatnya tidak harus sama. Contoh misalnya tadi yang sekarang ini qobliyah isya misalnya, qobliyah isya berapa Bu? 2. Sholat isya 4. Tidak harus sama bilangannya. Ada imam dia masih qobliyah isya, makmum main ikut aja nih, Allah baru sholli fardhu isya. Si makmum niat sholat isya berapa rakaat? 4. Imamnya padahal lagi sholat qobliyah berapa rakaat? 2. Tetap boleh sah, walaupun bilangan rakaatnya berbeda, ini tetap sah. Jadi imam selesai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, makmumnya bangun lanjutin karena dia baru 2 rakaat. Jadi tidak disyaratkan harus sama niatnya, sama-sama fardu subuh, nggak harus. Begitu juga tidak harus sama bilangannya, sama-sama 4 rakaat, tidak harus. Tapi harus sama bentuknya. Yang penting bentuknya sama. Bentuk yang dimaksud di sini ruku, sujudnya sama. Nah, ada yang bentuknya lain maka tidak sah. Contoh, sholat gerhana itu 2 rakaat Bu. Kalau qobliyah isya dengan isya bentuknya sama. Artinya di sini bentuk rakaatnya ya seperti itu aja. 1 rakaatnya sama dengan 1 rakaat qobliyah isya. Bilangan nggak disyaratkan sama, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau sholat gerhana dengan sholat isya bentuknya lebih beda. Sholat gerhana itu 1 rakaat itu 2 kali baca Fatihah. Belum pernah ya Bu? Ntar kapan-kapan ya. Oh, gerhana mau matahari atau Ramayana? Gerhana. Nah, itu sholat gerhana ini bentuknya udah berbeda dengan sholat wajib. Imam sholat gerhana, maka makmum tidak boleh kalau bukan sholat gerhana. Bentuknya harus sama yang jadi makmum. Sholat gerhana itu gambarannya seperti ini. Baca Fatihah, Waladhdallin, amin. Pertama
surat pertama yang dibaca misalnya wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha, Allahu akbar, selesai. Ini ruku pertama. Samiallahu liman hamidah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah lagi. Habis Fatihah surat lagi. Surat kedua wadduha wal laili idza saja, selesai. Allahu akbar, ruku. Samiallahu liman hamidah, baru rabbana lakal hamdu, baru sujud. Satu rakaatnya begitu. Ini kan bentuknya beda sama bentuk salat biasa. Yang seperti ini 2 kali ruku. Karena bentuknya beda, maka tidak sah kalau ada orang imam sholat gerhana, makmumnya sholat isya nggak sah. Tapi kalau imam sholat qobliyah isya, makmumnya sholat isya masih boleh. Cuma kalau imam sholat gerhana, makmum sholat isya udah beda bentuk, maka tidak sah. Singkatnya, jamaah ini bisa sah, sholat jamaah bisa sah kalau bentuk sholatnya makmum sama dengan bentuk sholat imam. Jadi harus sesuai dalam bentuknya saja. Harus menyesuaikan dalam bentuknya, harus sesuai dalam bentuknya saja. Tidak perlu sesuai niatnya, nggak apa-apa kalau niatnya beda. Seperti qobliyah dengan fardu, atau bilangannya nggak apa-apa kalau bilangannya beda. Yang penting bentuknya sama. Sama-sama fardu, tapi bentuknya beda, Bu. Maka tidak sah juga. Sholat zuhur fardu apa sunnah, Bu? Sholat zuhur fardu apa sunnah, Bu? Fardu lah, ya fardu ya, sholat zuhur. Sholat jenazah fardu apa sunnah? Jenazah, Bu. Fardu juga, wajib juga. Wajib juga, fardu kifayah. Kalau sholat zuhur fardu ain. Kan sama-sama fardu, sama-sama wajib. Nah, kalau tadi qobliyah itu sunnah, isya itu wajib, tapi bentuknya sama, nggak apa-apa, boleh. Tapi ini meskipun sama-sama fardu, sholat jenazah fardu, sholat isya, sholat zuhur ini fardu juga, maka tidak sah kalau ada makmum ikut sama imam yang lagi sholat jamaah jenazah. Karena bentuk sholatnya beda. Bentuknya sholat jenazah ada rukunya nggak, Bu? Nggak ada. Ada sujudnya nggak? Nggak ada. Meskipun jenazahnya orang Bangor, tetap nggak usah ada nggak usah ada rukunya. Jangan terus misalnya ini mayitnya banyak dosanya nih, pakai ruku dah. Jangan, nggak boleh. Bentuknya udah beda, sholat jenazah udah berbeda dengan sholat zuhur, maka nggak boleh makmum sholat zuhur, imam sholat jenazah karena berbeda bentuk. Jadi di sini syarat kesesuaiannya antara makmum dan imam hanya sesuai dalam bentuk saja. Niat boleh beda, bilangan rakaat juga boleh beda. Wa muwafaqatun fi sunanin tafhushu mukhalafatun fiha fi'lan wa tarkan kata syahudi awwalin wa kunutin. Dan juga sesuai antara imam dan makmum dalam sunnah tafhushu mukhalafatun fiha, yang buruk jika mukhalafah atau jika berlainan di dalam sunnah itu, fi'lan watarkan, baik melakukannya, watarkan dan juga meninggalkannya. Kata syahudi awalin seperti tasyahud awal, au kunutin, wa kunutin dan kunut. Syarat berikutnya antara imam dengan makmum ini harus kompak atau harus sesuai dalam sunnah yang kalau dilakukan atau ditinggalkan maka kelihatan makmumnya tidak kompak. Nah, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, sunnah dalam sholat kan ada banyak. Ada sunnah qauliyah, sunnah bacaan-bacaan aja. Kalau cuma beda bacaan, kira-kira kelihatan nggak antara makmum dengan imam? Beda bacaannya gitu, bacaan sunnahnya itu kelihatan nggak? Kalau berbeda kelihatan rusak nggak bangunan jamaah itu? Nggak kelihatan, tetap kelihatan kompak. Misalnya imam sunnah iftitah, imamnya baca inni wajjahtu wajhiya, makmumnya baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta dan seterusnya. Kalau cuma beda begitu doang nggak apa-apa, tetap jamaahnya sah.
makmumnya baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih, dia bacanya imamnya baca itu 3 kali, tapi makmumnya cuma baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, nggak pakai wa bihamdih, nggak pakai wa bihamdih, cuma beda begitu doang, nggak apa-apa. Yang penting masih kelihatan kompak. Yang nggak boleh itu kalau ada kesunatan antara makmum dan imam, nah kemudian dilakukan atau ditinggalkan, maka kelihatan nggak kompak. Ketika ini terjadi maka batal jamaah. Contoh begini Bu, ada imam tasyahud awal, ada imam enggak tasyahud awal, lupa. Imam tidak tasyahud awal, dia lupa. Makmum harus ngikut imam, nggak boleh tasyahud awal. Contoh begini, ini imam harusnya rakaat kedua udah sujud terakhir, sujud yang kedua harusnya tasyahud awal. Tahu-tahu imam Allahu Akbar diri, kata makmumnya subhanallah, tapi imam udah terlanjur bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Imam udah terlanjur masuk baca Fatihah, karena udah termasuk baca Fatihah dan memang harusnya begitu. Lanjut aja imam. Nah makmum kudu ngikut. Makmum kudu ngikut imam. Jangan terus jadi ambek. Kagak gue yang bener. Biarin aja dia mah. Nggak boleh. Kalau makmum tidak ngikutin imam, batal sholatnya makmum. Bukan hanya batal pahala jamaahnya, tapi batal sholatnya. Jadi makmum kalau imam meninggalkan tasyahud awal, makmum harus meninggalkan tasyahud awal. Nggak boleh ngikut. Ini dalam hal meninggalkan. Contoh kedua masih meninggalkan juga. Imamnya kagak kunut, makmum wajib ikut kagak kunut. Gak boleh terus mangkreng ya. Tahu mangkreng Bu? Dia mangkreng ya. Imam udah sujud, dia tetap Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait. Saya mah NU kunut aja. Dia ngomong, imamnya udah sujud, batal salatnya makmum. Lah saya NU kok batal? Batal pokoknya. Nggak ada syarat-syaratnya nggak dipenuhi. Kenapa? Ya? Bukan. Andai dia nggak ngomong, dia baca kunut fasih sesuai dengan kunut. Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman. Tapi imam udah sujud, batal salatnya. Jadi imam nggak baca kunut. Meskipun imamnya lupa atau disengaja. Iya. Imamnya mau lupa ataupun disengaja, maka itu makmum harus ikut. Contoh, ini imam yang kagak kunut, kan ada ya? Imam yang kagak kunut, makmum wajib ikut kagak kunut. Kalau imam kagak kunut, makmum wajib ikut kagak kunut. Kalau makmum nggak ikut imam, dia tetap wangkang, dia tetap kunut, batal sholatnya, batal. Terbatal. Nah ini dalam hal meninggalkan. Tadi meninggalkan kunut. Imam meninggalkan kunut, makmum wajib meninggalkan kunut. Imam meninggalkan tasyahud awal, makmum wajib ngikutin meninggalkan tasyahud awal. Jadi jangan terus kita sebagai makmum tasyahud awal sendiri atau kunut sendiri, nggak boleh. Nah ini dalam hal meninggalkan. Dalam hal melakukan, keadaannya dibalik. Keadaannya dibalik nih. Makmumnya emang orang yang nggak pakai kunut. Nah imamnya orang NU pakai kunut. Allahumma hdini fiman hadait. Maka makmum wajib ikut. Dia berdiri aja, walaupun dia nggak mau angkat tangan, berdiri aja. Nggak boleh dia nunggu imam sujud duluan. Kalau dia sujud duluan, berarti dia melakukan kesunatan yang kalau dia beda dengan imam terlihat tidak kompak. Jadi imam sama makmum harus kompak. Kalau dia melakukan satu gerakan sunat yang sekiranya bangunan atau kekompakan sholat itu jadi rusak, maka batal. Alhasil seorang makmum kudu ngikut imam. Imam gak kunut, ya makmum harus gak kunut. Imam gak tasyahud awal, makmum gak tasyahud awal. Begitu juga saat imam melakukan, imamnya kunut, makmumnya yang emang orang kunut tetap harus berdiri. Jangan terus dia turun, nggak boleh.
makmum harus ikut imam. Ikut imam aja. Nah ada caranya Bu. Saya sholat di masjid yang nggak pernah ada kunutnya. Caranya gampang. Kunut itu bisa dapat pahala. Yang penting ada doa, ada pujian untuk Allah. Cukup. Rabbana lakal hamdu samawati. Tahu imam Allahu Akbar. Kita cukup Rabbighfirli innaka ghafurur rahim. Udah gitu aja kan. Di situ ada doa. Rabbi ya Tuhanku, ighfirli, ampunilah aku. Innaka ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sudah ada doa, sudah ada pujian kepada Allah, itu udah dapat pahala kunut. Jadi pakai kunut yang singkat. Kunut diperbolehkan dan bisa hasil pahalanya dengan hanya menyebutkan doa dan juga pujian kepada Allah. Ya Allah, pakai bahasa Arab tadi ya Rabbi. Ya Allah, ampunilah aku, sungguhnya Engkau Maha Pengampun. Kenapa ampunin imamku emang kagak kunut? Maksudnya itu. Jadi aku cuma segini doang kunutnya ya Allah. Jadi ikut Rabbi Giri innaka ghafurur rahim. Allah Akbar, langsung ikut imam. Jadi tidak boleh ketinggalan dari imam atau menduluin dari imam karena ada rukun, karena ada sunnah-sunnah yang ditinggalkan atau dilakukan ini. Ini contohnya kunut dan tasyahud awal. Wa tabaniyatun bi ayyatakharra ihramuhu wa la yata'amada ma'ilmi tahrimin taqadduman wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.